Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Good morning, moms and dads. Good morning, students and teachers of SD Citra Bangsa School Pringsewu. Nah, Miss Eka punya pantun nih. Jalan-jalan ke Gunung Merapi. Merapi meletus menjadi abu. Ya, Miss Eka host hari ini akan membawakan acara Hari Buku. Welcome to 1 jam bersama Karya Enes dan Susan memperingati Hari Buku Sedunia yang jatuh pada tanggal 23 April. Well, I would like to say hello to all kiddos and parents and also teacher. How are you today? And I hope you will be amazing and sparkling day all of us today. Well, semuanya sudah siap ya? Sudah ready? Nah, bisa kita mulai ya? Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Oke, pray, begin. Finish. Ya, mudah-mudahan dengan kita memulai doa sebelum acara ini, satu kita akan mendapatkan keberkahan dan juga acara pada hari ini. Oke, ya semuanya, Miss Eka akan mengajarkan namanya salam. Karena ini acaranya adalah acara virtual dan memperingati Hari Buku, ada 2 salam yang akan Miss Eka ajarkan. Yang pertama adalah salam virtual. Bagaimana salam virtual? Yuk ikuti Miss Eka seperti ini ya. Salam virtual. Iya, salam virtual. Nah, salam literasi. Karena kita memperingati Hari Buku, salam literasi seperti ini. Iya. Oke, we do it once more ya. Salam virtual, salam literasi. 3, 2, 1, salam virtual. Salam literasi. Iya. Nah, untuk mengabadikan momen yang spesial ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Semuanya silahkan pegang buku favorit kalian, buku bacaan favorit kalian. Silahkan dipegang. Iya. Nah, iya. Silahkan diarahkan ke kamera. Nah, and don't forget to smile. Semuanya tersenyum ya. Oke. Let's push the shutter. 3, 2, 1. Oke, pose yang kedua, silahkan angkat tangan kanannya. Lalu membentuk huruf C. C for CBS. Don't forget to smile. Oke, are you ready? Let's push the shutter. 3, 2, 1, CBS. Oke, yang terakhir, ya seperti tadi salam literasi seperti ini ya. Oke. Salam literasi. 3, 2, 1. Miss Eka mau tambah satu lagi deh. Salam virtual. 3, 2, 1. Oke, thank you so much. Nah, kita sudah mengabadikan momen yang spesial ini. Kenapa sih spesial? Karena kita kedatangan gestar yang sangat spesial. Nah, ini duo favoritnya Miss Eka pada saat Miss Eka kecil dulu, yaitu Kak Ria Enes dan Susan. Nah, untuk teman-teman semuanya mungkin pada penasaran ya, siapa sih Kak Ria Enes dan siapa sih Susan? Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama mereka berdua. Nah, sebelum itu, mari kita kepoin bersama. There is a speech from Principal of SD Citra Bangsa School Pringsewu, Miss Uti Fitri Andini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Tabipun. Hello CBS family, how are you today? Fine, great, fantastic kan?
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa kembali via virtual dalam rangka peringatan Hari Buku Sedunia. SD Citra Bangsa Sulpring Sewu mengundang Kak Ria, Enes, dan Susan untuk menemani DS Family di rumah dalam memperingati. Assalamualaikum, Miss. Buku adalah sumber ilmu yang bermanfaat dan tak tergantikan. Bahkan dengan buku, kita mampu menjelajahi dunia. Buku mampu menjembatani antara budaya dan generasi. Maka, teruslah membaca ya, CBS Family. Happy World Book Day. Salam literasi. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Miss Eka Zurida Alfa Fitri. Nah, sekarang kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Kak Ria, Enes, dan juga Susan. Ya, Miss Eka akan menyapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Kak Ria. Dan assalamualaikum Susan. Waalaikumsalam. Sini loh, udah dipanggil sama Miss Eka. Oh iya, topiku loh Kak Ria. Oh kenapa? Topiku. Oh iya topinya. Dibuka dulu. Iya, Oke, udah rapi nggak? sudah cantik. Udah cantik. Cantik sekali. Iya. Apa kabar Susan? Bisa kamu tanya Susan dulu deh. Apa kabar Susan? Baik, Miss Eka. Oh iya. Aduh Miss Eka seneng banget nih bisa ngobrol sama Susan. Iya. Miss Eka nih sekarang umurnya sudah 35. Dulu kecil Miss Eka sering banget nonton Susan. Tapi Miss Eka penasaran, Susan ini kok awet kecil, awet muda banget ya? Masih kecil aja sampai sekarang. Iya, Oke. soalnya kepengen ketemu semua teman-teman itu CDS. Oh iya. Oh iya. Iya. Selamat pagi Kak Ria. Posisi Kak Ria sekarang ada di mana tinggalnya? Alhamdulillah, selamat pagi, baik-baik. Kita di Jakarta, Miss. Oh, posisi ada di Jakarta sekarang. Kak Ria sekarang tinggal di Jakarta ya Kak ya? Iya betul, alhamdulillah. iya. Lebih dekat sama Lampung ya. Iya, dekat sekali Kak Ria. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ketemu langsung dengan Kak Ria dan juga Susan ya. Iya, aku mau. Iya, insya Allah. Iya. Oke teman-teman semuanya, Kak Ria ini adalah seorang ventriloquist ya Kak ya. Di Betul. ventriloquist itu adalah seniman yang jika berbicara itu moveless lips. Apa sih moveless lips? Jadi kalau ngomong teman-teman, jadi bibirnya nggak bergerak. Wah gimana tuh kok bisa ya? Nah, misalnya penasaran banget nih Kak Ria, gimana sih kok bisa berbicara tanpa bergerak bibirnya? Itu susah nggak sih Kak? Tuh, itu yang ngomong aku kok. Jadi yang gerak mulutnya ya aku. Oh gitu ya. Jadi kalau Kak Ria yang ngomong, pasti mulut Kak Ria bergerak. Kalau aku yang ngomong, ya aku yang tergerak. Oh iya, jadi bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Iya, itu namanya adalah Susan dan di sebelahnya adalah Kak Ria. Jadi misalkan dulu pada saat kecil percaya banget ini Susan itu bisa ngomong. Nah sebenarnya siapa sih yang ngomong Kak? Dalangnya Kak Ria. Jadi kalau anak-anak tidak mengerti apa sih itu ventriloquist, ibaratnya seperti dalang yang sedang memainkan wayang. Dalangnya Kak Ria, wayangnya Susan. Loh, tapi aku kan bukan wayang. Iya, Susan bukan wayang. Oh Susan iya. boneka. Aku bukan boneka. Nggak mau dibilang boneka. Aku kayak teman-teman itu loh. Oh iya, kayak teman-teman itu semua ya. Iya. Tapi kenapa nggak bisa jalan? Jangan singgung-singgung itu. Oh, nggak boleh Oh disinggung. iya, iya. Miss Eka juga penasaran nih Kak. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran dulu awal ketemu Susan itu gimana Kak? Bisa ceritain sama kita di sini mungkin? Iya, adik-adik dan ayah bunda semuanya. Sebetulnya pertemuan Kak Ria dengan Susan tidak disengaja. Awalnya karena Kak Ria siaran di radio. Siaran di radio itu ada karakter Susan yang Kak Ria bawakan.
Kemudian ada produser yang menawari untuk nyanyi album lagu anak-anak. Kak Ria bingung dong, padahal karakternya itu tidak ada secara fisik. Nah, akhirnya Kak Ria mencari. Iya, mencari anak asuh. Mencari anak asuh. Ketemulah di mall, di mana di situ dijual bermacam-macam wajah boneka. Kak Ria bingung yang mana. Tapi begitu melihat Susan yang pakai poni, Kak Ria langsung jatuh hati. Sepertinya ini karakter Susan yang aku bawakan di radio. Iya, aku kan juga waktu lihat Kak Ria, aku langsung feeling. Langsung feelingnya gimana? Aku pasti dijadikan anak asuh. Begitu sampai sekarang. Sudah berapa puluh tahun ya? Ya, sekitar 30 tahun ya mungkin, Kak? Iya loh, teman-teman, aku ini sudah lama loh sama Kak Ria. Untung Kak Ria nggak bosen. Untung Susan juga nggak bosan. Iya, oke, Kak Ria dan juga Susan dan juga anak-anak semuanya, Ibu Miss Eka senang sekali mendengarkan dongeng-dongeng dan juga lagu dari Kak Ria dan juga Susan. Nah, lagu favoritnya yang masih Miss Eka ingat sampai sekarang adalah Cita-Citaku. Nah, Susan nanti punya cita-cita. Iya, Susan punya cita-cita ya judulnya. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan bersama ya dongeng dari Kak Ria dan juga Susan. Setelah itu juga ada lagu ya, ada beberapa lagu yang akan ditampilkan yang dinyanyikan bersama oleh Kak Ria, Enes dan juga Susan. Yuk kita berimajinasi bersama dongeng dan lagu dari Kak Ria, Enes dan juga Susan. Silakan Kak Ria. Terima kasih. Terima kasih Miss Eka. Terima kasih. Ikut-ikutan aja sih. Ya, ayah, bunda, dan adik-adik semuanya. Siapa yang suka mendengar dongeng? Semuanya suka? Aku suka. Ya suka. Untung semuanya suka. Kalau suka ya kita mendongeng. Kalau nggak suka, Nggak jadi dongeng. ya nggak jadi dong acara virtualnya. Iya. Jadi adik-adik, Kak Ria ini punya cerita yang sangat menarik karena Kak Ria baca dari buku. Iya lah Kak Ria, kalau cerita kan sukanya baca dari buku. Kadang-kadang ngarang juga. Tapi kali ini yang Kak Ria ceritakan, Kak Ria ambil dari sebuah buku tentang seekor menjangan yang bersahabat dengan si burung gagak. Menjangan itu rusa, ya kan? Sama kayak misalnya kuda. Kadang-kadang ada orang yang sebut keledai. Kedelai itu dimakan. Keledai itu lebih kecil daripada kuda, lebih imut, lebih lucu. Nah, ini menjangan juga bagus sekali. Bagusnya kayak apa? Cantik sekali menjangannya. Bulunya, kulitnya itu warna coklat keemasan. Kemudian ada bintik-bintik putih, agak-agak silver. Aduh, aku bayangkan kayak silver itu gelangku. Kayak gelangnya Susan. Nah, itu tadi menjangan ini menjangan yang cantik sekali. Sehingga dia tidak berani untuk berjalan-jalan jauh. Karena kalau menjangan ini berjalan terlalu jauh, nanti diincer. Siapa yang ngincer? Pemburu. Iya betul. Karena dia takut diincer pemburu dan dia pengalaman seringkali hampir kena sasaran senapan, tertembak atau terpanah oleh panah seorang pemburu. Makanya sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun dia bersembunyi di dalam gua, adik-adik. Ya, cantik-cantik kok sembunyi. Kalau aku ya jalan-jalan. Maka itu karena dia takut jiwanya terancam, maka dia bersembunyi di dalam gua. Gak punya teman dong. Kebetulan ada teman menjangan atau sahabat menjangan yang dia itu sebetulnya tidak pede, tidak percaya diri, adik-adik. Kenapa? Macam-macam sih. Kadang-kadang nggak percaya diri karena apa? Pernah nggak adik-adik merasa tidak percaya diri? Karena Kak Ria. Kenapa? Kenapa tidak pede, tidak percaya diri? Karena aku nggak bisa jalan.
Oh, Susan nggak bisa jalan jadi nggak pede. Tapi kan Susan selalu bersama Kak Ria. Kan selalu Kak Ria gendong. Iya sih. Maka itu, kalau ada yang merasa tidak percaya diri, ada sahabat yang akan menguatkan supaya percaya diri. Maka si teman atau sahabat menjangan itu adalah seekor burung gagak yang tidak pede. Kenapa burung kakak enggak pede? Karena dia merasa bulunya hitam aja, biasa aja, tidak ada keistimewaannya, tidak seperti menjangan atau apalagi si burung perang atau apalagi elang. Dia tidak pede karena dia merasa burung yang biasa, jelek, hitam. Kok gitu sih? Maka itu, alhamdulillah dia mau menjangan si penakut burung gagak yang kurang pede bersahabat di hutan, di dalam gua. Jadi mereka tidak merasa kesepian. Oh gitu, untung ya. Pastilah ya, meskipun kita tidak punya banyak teman, pasti kita punya sahabat. Tidak mungkin sendiri ya Kak Ria? Nggak mungkin sendiri. Nah, pada suatu hari, si burung gagak, dia terbang kemana-mana. Dia tidak ngumpet di dalam gua. Gak seperti menjangan. Nggak seperti menjangan. Iya, soalnya dia jiwanya tidak terancam. Jiwanya tidak terancam. Si burung gagak tiba-tiba di dalam hutan itu dia mendengar ada suara orang yang sedang mengeluh, merintih kesakitan. Siapa takutnya? Merintih. Tolong, tolong. Ada suara seperti itu. Si burung gagak mendengar, langsung mencari dari mana sumber suara itu. Ditemukanlah, ternyata ada seorang penebang kayu yang sedang tertimpa pohon yang tumbang. Aduh, kasihan. Pohonnya gede. Ditolong dong, ditolong. Ayo, please. Teman-teman, ayo ditolong. Teman-teman kan nggak di dalam hutan. Yang di dalam hutan cuma si burung gagak yang lihat dan tidak ada seorang pun yang lewat. Burung gagak mau menolong. Burung gagak baik. Tapi bagaimana cara menolongnya? Sedangkan dia burung kecil. Pakai taruh. Teman-teman, apakah bisa mengangkat batang kayu yang besar dengan paruh burung gagak? Bisa nggak? Kok iso? Nggak bisa. Berat. Iya. Abot. Berat maksudnya. Karena tidak bisa menolong, si burung gagak segera lari terbang menuju ke sahabatnya si menjangan yang ada di dalam gua. Dia buru-buru bilang pada si menjangan, menjangan, ayo wake up, menjangan. Ada apa sih? Kata si menjangan. Wake up, ayo kita tolong. Ada orang yang sedang tertimpa pohon yang tumbang. Kasihan, mungkin dia sudah lama merintih. Ayo kita tolong dia. Aduh gagak, kamu kan tahu, aku kan tidak mungkin keluar rumah, keluar gua ini. Kalau dia akan menangkapku gimana? Aku jamin setiap orang yang melihatku pasti akan menangkapku. Aku tidak mau jadi buruan mereka. Aku sudah bertahun-tahun di sini, kenapa aku harus keluar dari gua? Aduh, kamu ini, cobalah, rasa kasihanmu di mana? Beri kemanusiaanmu di mana? Dia ini, aduh, kesakitan. Gimana ya Kak Ria? Gimana nih menurut adik-adik? Antara takut dan kasihan. Bingung aku. Bingung nggak adik-adik? Antara takut ditangkap, tapi kasihan juga. Tapi kalau ditolong, nanti dia menangkap aku. Kalau tidak ditolong, ya kasihan. Bagaimanapun ya kasihan. Iya sih. Bagaimanapun ya kasihan. Akhirnya si menjangan luluh hatinya. Ternyata ada si penebang kayu yang tertimpa batang pohon itu lebih besar daripada rasa takutnya. Dia mengalahkan rasa takutnya. Dia mengalahkan kekhawatirannya. Dia ikut pergi bersama si burung gagak untuk menolong si penebang kayu. Ya, mereka akhirnya berjalan bersama untuk menemui si penebang kayu. Si menjangan kan punya tanduk ya adik-adik ya. Tanduknya gimana tanduk rusa itu?
Wow, bercabang-cabang. Ayo coba tanduk kalian, coba angkat kedua tangan kalian di atas kepala. Nah, begini. Susan bisa nggak bikin tanduk? Nggak sampai, tanganku nggak sampai. Tangan Susan nggak tinggi. Gini ya, tanduknya yang kokoh itu, tanduk menjangan, dipakai untuk menjungkit batang pohon besar yang menimpa penebang kayu. 1, 2, 3. Akhirnya dengan sedikit dijungkit aja, si penebang kayu juga langsung bergeser tubuhnya, terlepas dari himpitan dahan pohon yang tumbang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh Pak penebang kayu, hati-hati lain kali ya. Saya terima kasih sudah dibantu, sudah ditolong sama kamu, menjangan yang indah, dan kamu burung gagak. Terima kasih banyak sudah menolong ya. Aduh, seneng nih. Mereka semua senang karena bisa menyelamatkan. Tapi kemudian si menjangan bilang sama si penebang kayu. Kenapa kalian? Ya kan harus ada janji. Seperti ketakutannya dia. Loh, masih? Ya bagaimanapun juga dia ingin bertahan di guanya. Dan menjangan itu bilang pada si Pak penebang kayu. Hai Bapak penebang kayu, kamu sudah aku tolong. Sekarang maukah engkau menolongku? Oh, aku menolongmu apa? Baik, aku akan menolongmu. Kamu telah menyelamatkan jiwaku. Dan aku berhutang budi kepadamu. Baik, aku akan tolong. Apa permintaanmu, menjangan yang cantik? Aku ingin engkau merahasiakan keberadaanku. Jangan bilang siapapun bahwa di hutan ini, di dalam gua itu, aku hidup. Jadi jangan bilang siapapun. Ya? Oh, baik. Kenapa aku harus merahasiakan ini? Karena kalau ada orang tahu, mereka akan mencariku. Mereka akan memburuku. Dan itu sudah aku alami berkali-kali. Oh, baik. Aku akan menuruti permintaanmu. Maukah kau berjanji? Siap. Aku berjanji. Aku tidak akan melupakan budi baikmu. Terima kasih Bapak penebang kayu. Aku yang harus terima kasih. Baiklah, akhirnya mereka berpisah. Si penebang kembali pulang ke rumah, bertemu kembali dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Aduh, senangnya. Padahal sebelumnya dia khawatir tidak bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Karena dia takut dia mati tertimpa pohon itu. Nah, si menjangan kembali lagi ke hutan. Orang tukang kayu kembali ke rumahnya. Iya, waktu berlalu, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Tapi pada suatu hari, terdengar suara kuda yang datang berbondong-bondong. Sekelompok pengawal dari kerajaan datang berbondong-bondong menuju ke hutan tersebut. Waduh, apa kalian? Tidak tahu, si gagak melihat dari jauh. Oh, kenapa itu ada bala tentara banyak sekali datang ke sini berbondong-bondong? Kemana tujuannya ya? Diikuti sama si burung gagak. Oh iya ya, enak burung gagak bisa terbang. Itulah kelebihan si burung gagak, dia bisa terbang mengikuti tanpa diketahui karena dia terbang di atas para tentara kerajaan itu. Emang kenapa para tentara? Ternyata para tentara kerajaan itu dia sedang mencari si menjangan. Loh? Ya, dia telah membocorkan rahasia. Waduh. Ya, akhirnya sampailah bala tentara itu menuju ke gua di mana menjangan itu tinggal. Ditangkaplah si menjangan itu. Jangan. Jangan. Ya apa boleh buat, mereka orang banyak. Jadi tidak mampu untuk melawan. Dan si menjangan itu dengan gagah berani menyerahkan dirinya dibawa ke istana. Kenapa penebang kayu itu? Rupanya penebang kayu itu diiming-imingi dengan hadiah intan permata berlian yang sangat banyak. Sehingga dia menerima tawaran untuk membocorkan rahasia menjangan yang indah. Karena dia kepepet. Kepepet apa?
Dia tidak punya uang untuk menghidupi keluarganya. Istrinya sakit. Ya, adik-adik, menjangan itu dibawa ke istana. Menjangannya sedih. Betul, menjangannya sedih karena berpisah dengan sahabatnya si burung gagak. Meskipun dia tinggal di istana yang amat sangat besar, indah, makanan enak, tapi dia terlihat murung. Si raja bertanya dong sama si menjangan, "Woi menjangan, kamu sudah seminggu di sini, tapi kamu tampaknya tidak mau memakan daging dan rumput-rumput serta makanan yang disediakan oleh pengawal. Kenapa?" Hati saya tidak di sini, Baginda Raja. Hati saya berada di gua di dalam hutan. Oh, kau meninggalkan siapa sampai kau berpikir? Emangnya kamu tidak lebih senang tinggal di sini, di istana? Banyak yang kagum kepadamu, mereka memuji-mujimu. Siapa yang memujimu kalau kamu tinggal di dalam gua, di hutan? Saya lebih senang tinggal bersama sahabat saya. Sahabat saya adalah seekor burung gagak. Hati saya tidak bisa tinggal di sini. Oh, luar biasa. Persahabatan yang luar biasa. Maafkan saya, Paduka Raja. Ini sebetulnya juga Paduka bisa menangkap saya. Karena pasti pemberitahuan seorang penebang kayu. Oh, itu betul sekali. Kenapa kamu tahu? Kenapa sampai kamu tahu? Rasain, dibuka rahasianya. Ya, akhirnya si menjangan itu membuka rahasia bahwa yang memberitahukan dirinya pastilah seorang penebang kayu. Iya kan adik-adik? Karena kan siapa lagi yang bertemu dengan menjangan? Pertemuan terakhir dengan manusia, ya dengan si penebang kayu. Iya dong, siapa lagi? Bisa ditelusuri itu. Nah, ternyata benar. Si rajanya mengaku bahwa memang dia memberikan hadiah kepada siapa saja yang bisa memberitahukan di manakah bisa mencari seekor menjangan yang indah. Si raja sedang berpikir, kurang ajar. Kenapa dia tidak bisa mentaati janjinya? Harusnya dia menepati janji karena kamu sudah menolongnya, iya kan? Iya, Paduka Raja. Tapi ya sudahlah. Tidak. Aku juga tidak akan bisa menerima hal ini. Aku ini raja yang adil. Aku tidak bisa semena-mena, meskipun aku menginginkanmu, tapi aku tidak mau si penebang kayu itu mendapatkan uang yang besar dengan mengingkari janjinya. Panggil dia. Dipanggil si penebang kayu. Kemudian dimarahi oleh raja. Tapi si penebang kayu mengaku dia terpaksa. Dia terpaksa sekali membocorkan rahasia itu. Kenapa, Karya? Karena dia butuh uang supaya bisa bertahan hidup. Oh, kasihan. Kasihan juga ya. Rajanya berpikir, termenung, bolak-balik mondar-mandir, sampai akhirnya raja mengatakan kepada si penebang kayu, "Penebang kayu, aku minta maaf. Aku sebagai seorang raja harus satria, harus bersifat kesatria, mengakui kelemahanku, kelengahanku, kelalaianku. Tidak tahu ada rakyatku yang sampai menderita sepertimu." Luar biasa adik-adik. Raja ini berbesar hati. Dan dia pun tidak jadi menghukum si penebang kayu. Dan dia pun juga membebaskan si menjangan untuk bisa kembali bertemu dengan sahabatnya, yaitu seekor burung gagak. Yeay, alhamdulillah. Semuanya baik dalam kisah yang Kak Rian ceritakan tadi ya. Iya kan? Si menjangannya bisa mengalahkan ketakutannya, berani keluar gua karena rasa kasihannya lebih besar untuk menolong manusia. Begitu juga si raja mau berbesar hati mengakui kesalahannya. Dan si penebang kayu dia juga mengaku semuanya terpaksa. Dan dia juga sudah meminta maaf. Begitulah kehidupan. Ada yang tidak sengaja berbuat salah. Ada yang tertutup oleh ketakutan. Ada yang tertutup kesombongan. Dan lain sebagainya. Mudah-mudahan adik-adik bisa
meluapkan atau mencuatkan keberanian, kejujuran. Iya, semuanya tertanam dalam diri kita, ya kan? Semuanya ada kok, tinggal dimunculkan, ditumbuhkan. Betul. Begitu Mas Eka ceritanya. Oke. Tepuk tangan semuanya ya. Oke. Sepakat ya, inilah dongeng yang sangat menarik ya, menarik untuk kita semuanya. Dan setelah ini kita langsung akan mendengarkan lagu dan bernyanyi bersama. Nah, nanti teman-teman semuanya bisa bergerak seperti ini mengikuti alunan lagunya ya. Ada 3 lagu hari ini, yaitu lagu Sajojo, Re Ayo Re, dan Susan Nyanyi Lagi. Ya semuanya ya, untuk bernyanyi bersama.